Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah yang telah memberi hidayah, karunia, taufik, inayah, kesempurnaan iman, Islam, ihsan, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Tidak lupa salam dan sholawat tak sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaat. Kita akan bahas surat Ar-Ra'd. Mudah-mudahan kita bisa memahami surat ini, apa peristiwa-peristiwanya, maknanya apa, tujuannya apa, hikmahnya apa, sehingga kita memahami dan kita rajin membacanya, mengamalkannya, sehingga kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ini terdiri atas 43 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah. Surat ini dinamakan Ar-Ra'd yang berarti guru, karena dalam ayat ke-13 Allah berfirman yang artinya, dan guru itu bertasbih sambil memuji Allah, menunjukkan sifat kecintaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sesuai dengan sifat dalam Al-Quran yang mengandung ancaman dan harapan kepada manusia. Isi yang terpenting dari surat ini ialah bahwa bimbingan Allah kepada makhluknya bertalian erat dengan hukum sebab dan akibat. Bagi Allah tidak ada pilihan kasih dalam menetapkan hukuman, balasan atau ancaman. Hukuman adalah akibat dari ketaatan atau keingkaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok-pokok isinya satu, keimanan Allah lah yang menciptakan alam semesta serta mengaturnya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Adanya malaikat yang selalu memelihara manusia yang datang silih berganti, yaitu malaikat Mujarrah. Hanya Allah yang menerima dan dari hambanya memberi taufik. Hanya hak Allah. Tugas-tugasnya, kerasulannya selalu menyampaikan agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukumnya manusia dilarang mendoakan yang jelek-jelek untuk dirinya. Kewajiban mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar. Kisah-kisahnya kisah pengalaman nabi-nabi zaman dahulu. Beberapa sifat yang terpuji, perumpamaan bagi orang-orang yang menyembah berhala dan orang-orang yang menyembah Allah. Allah tidak merubah nasib sesuatu bangsa
sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Surat Ar-Ra'd ini lebih banyak menitik beratkan pada pembuktian kebenaran keesaan Allah, kepastian akan terjadinya hari berbangkit. Dijelaskan pula tugas-tugas para rasul dan kebenaran dari kitab-kitab yang dibawa mereka terhadap mereka yang ingkar dan memusuhi para nabi-nabi itu. Mereka pasti mengalami kegagalan dan kehancuran. Lalu apa hubungan Ar-Ra'd dengan surat Ibrahim? Dalam surat Ar-Ra'd disebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab sebagai perintah antara yang baik dengan yang batil. Sedangkan hikmah diturunkan dalam bahasa Arab itu belum dijelaskan. Dalam surat Ibrahim, hikmah ini dijelaskan. Kenapa menggunakan bahasa Arab? Dijelaskan dalam surat Ibrahim. Dalam surat Ar-Ra'd, Allah mengatakan bahwa seorang rasul tak akan dapat melakukan sesuatu mukjizat tanpa izin dari Allah. Maka dalam surat Ibrahim, para rasul menegaskan bahwa beliau adalah manusia biasa, tak dapat mendatangkan suatu mukjizat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ar-Ra'd disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyertakan agar manusia bertawakal kepada Allah. Dan dalam surat Ibrahim, Nabi Muhammad menerangkan bahwa para rasul bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ar-Ra'd, Allah menyebutkan perbuatan-perbuatan makar orang-orang kafir. Maka di surat Ibrahim diulang lagi dan disebutkan pula sifat-sifat mereka yang tidak tersebut dalam surat Ar-Ra'd itu. Nah, itulah tentang surat Ar-Ra'd. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita mengambil hikmahnya, kita sering membaca surat Ar-Ra'd sehingga kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan datanya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.